Selamat datang di review film. Setelah Hong Hee-joo jujur semuanya dan vakum cleaner mereka berakhir, lanjut di rumah. Nah, setelah itu, Baek Saon memasak lagi nih untuk Hong Hee-joo. Kali dia masak kimchi nasi goreng, dan Hee-joo pun suka banget dengan nasi goreng kimchi yang dimasak sama sang suami tercinta. Dan secara tiba-tiba Hee-joo ngebahas tentang pernikahan mereka selama 3 tahun yang nampaknya nggak normal, apalagi kan mereka itu nggak sekamar. Lalu Saon bilang kalau misalkan Hee-joo mau sekamar, ya dia mau aja sih sebenarnya. Tapi bagi Baek Saon, dia ngerasa bahwa rumah mereka itu benar-benar hangat banget, karena setiap dia pulang dan melihat Hee-joo ada di rumah, bahkan lampu kamar Hee-joo itu nyala, dia ngerasa dunia yang sumuk banget tiba-tiba aja terasa sunyi dan juga nyaman bagi seorang Baek Saon. Setelah itu, Hong Hee-joo nggak lupa mengatakan kepada Baek Saon tentang ancaman pesan yang diberikan sama si penculik kepada dia. Baek Saon bilang biar dia yang melacaknya dan menyelesaikan semuanya satu persatu. Padahal Hee-joo sebenarnya pengen ikut untuk membantu Baek Saon, tapi Saon bilang dia khawatir sama Hee-joo biar dia aja yang melakukan semuanya. Dan untuk sementara waktu, Hee-joo tetap jangan bicara dulu kecuali sama dia, karena kan dia curiga bahwa pelakunya ada di sekitar mereka. Jadi biar nggak kenapa-kenapa, Hee-joo itu untuk sementara diam aja. Dan tiba-tiba aja Baek Saon menanyakan di mana baju haram yang kemarin itu Hee-joo foto ketika dia mengirimkan melalui HP 406. Lalu Hee-joo menghalangi Baek Saon agar dia tidak melihat baju haram itu lagi, ya sekalianlah mereka jadinya berpelukan. Sebenarnya modus saja tuh Saon nanya ini tuh. Terus kan si penculik mengatakan kepada si master rekan dia, jadi dia bilang bahwa sampai sekarang dia belum mendapatkan HP tersebut. Namun ketika itu dia pernah bertemu dengan Baek Saon dan dia menyamar menjadi pengantar bunga. Dan di sanalah dia tahu bahwa kehidupan Saon itu menurut dia kehidupan yang sangat baik banget dan juga enak banget, bahkan wangi tubuhnya Saon tuh harum banget. Sehingga dia memutuskan selain dia mengambil HP itu, dia juga bakal mengambil segalanya dari Baek Saon. Dan di berita udah diinformasikan tentang ciri-ciri dari si penculik, dan terlihat bahwa ibunya Saon itu seakan-akan dia tahu semuanya. Dia tahu ciri-ciri orang tersebut, kayak naluri seorang ibu terhadap anaknya. Keesokan paginya ketika Hee-joo terbangun, itu dia bangun agak siangan dan dia ngecek Saon. Tapi ternyata Saon tuh gak ada di rumah. Hee-joo panik banget. Dia kira dia hanya bermimpi. Dia kira Saon peduli sama dia itu hanya mimpi belakangnya dan sekarang dia ditinggalkan oleh Baek Saon. Dan ternyata itu semua hanya angan-angan Hee-joo saja, hanya imajinasinya aja. Karena Baek Saon masih ada di rumah dan dia lagi posisi tidur. Hee-joo menghampirin dia dan nyolek Baek Saon, dan karena ketahuan bahwa Hee-joo di sana, sekalianlah Baek Saon ngelonin Hee-joo. Hee-joo-nya aja yang overthinking, padahal Baek Saon itu sudah bela-belain cuti 1 hari untuk bisa bersama Hong Hee-joo, quality time sama bini tersayang. Baru aja mereka lagi mesra-mesraan, Pak Kang malah nelpon Baek Saon, katanya ada masalah di kantor mereka dan Saon harus segera ke sana. Dan kalian tahu, Pak Saon sampai ternyata Pak Kang dan juga yang lainnya itu hanya menyiapkan kejutan doang sama Baek Saon. Saon mau emosi tapi mau kayak mana lagi ya kan? Padahal dia lagi cuti dan juga lagi asik-asik sama bininya, malah diganggu sama Pak Kang, malah nggak peka dia. Nah, nggak lama setelah itu datanglah Park Do-jae, dia mengatakan sama Baek Saon bahwa dia sudah menemukan di mana alamat dari si penelpon itu. Dan Saon bilang dia bakal pergi ke sana tapi sendiri aja. Terus kan ibunya Hee-joo datang lagi ke rumahnya dan dia berpesan sama Hee-joo, walaupun Ina berusaha merebut rumah tangganya Hee-joo dan juga Baek Saon, dia bilang Hee-joo jangan mau menyerahkan Baek Saon kepada Hong Ina. Dan kebetulan Ji Sang-woo mengirimkan pesan kepada Hong Hee-joo. Ya udah, sekalilah Hee-joo bertemu sama Ji Sang-woo dan dia ingin menanyakan tentang masalah tersebut, karena kan dia tahu bahwa Ji Sang-woo itu sedang menyelidikin kasus hilangnya salah satu anak panti. Dan ternyata alamat yang diberikan sama Park Do-jae tadi kepada Baek Saon itu adalah alamat rumah yang diceritakan sama Ji Sang-woo, tempat dia sering bertemu sama si tuan muda yang dia ceritakan. Nah, ketika Saon masuk ke sana itu gak ada orang lain, tapi ada video yang terputar. Ketika dia cek, video itu mirip banget dengan yang dikirimkan kepada Hong Hee-joo. So fix ini adalah ulah dari si penculik. Dan dibilang di sana bahwa dia tahu bahwa Saon lah pelaku sebenarnya. Cuma dia nggak menjelaskan apa yang dimaksud sama dia. Di sini si pelaku juga mention yang dia maksudkan kepada Baek Saon adalah kasus anak yang hilang, si kembar yang di panti asuhan. Nah, ternyata Hee-joo dan juga Sang-woo itu pergi ke tempat yang sama dengan Baek Saon, karena kan Hee-joo pengen tahu apa yang dikerjakan sama Ji Sang-woo. Tapi mereka itu nggak jadi masuk, dan terlihatlah sama Baek Saon, Hee-joo dan juga Ji Sang-woo sedang berada di sana. Lalu ditelepon lah sama Baek Saon, tapi Hee-joo nggak berani ngangkat. Dan ternyata Sang-woo itu tahu bahwa Hee-joo itu bisa berbicara. Kaget dong Hee-joo, ya kan? Nah, di belakang sana Baek Saon udah emosi jiwa karena istrinya pergi bersama Ji Sang-woo. Dia halangilah mobil mereka hingga akhirnya Baek Saon berhasil dan dia langsung ngebawa Hee-joo keluar dari sana. Dan dikira Sang-woo, Hee-joo itu nggak mau, tapi ya Hee-joo sebagai istri yang baik dan juga nurut sama suami, ya dia ikutlah sama Baek Saon. Dan Saon kira bahwa yang melakukan semua itu adalah Ji Sang-woo. Karena gerak-geriknya sangat-sangat mencurigakan, makanya Baek Saon mengatakan sama Sang-woo bahwa tujuan Sang-woo kembali adalah untuk membalas dendam. Karena nggak mungkin setelah datangnya Sang-woo, kejadian-kejadian itu bermunculan dan juga banyak hal yang mencurigakan. Setelah itu, Saon pergi bersama Hong Hee-joo dan Hee-joo menceritakan apa alasan dia keluar dengan Ji Sang-woo. Lalu, Baek Saon mengajak Hee-joo untuk berhenti sejenak dan dia nanya sama Hee-joo, kenapa Hee-joo itu nggak nanya langsung aja sama dia, kenapa harus kepada Ji Sang-woo. Hee-joo mengatakan bahwa dia takut sebenarnya kalau misalkan Baek Saon itu pergi meninggalkan dia dan dia masih nggak percaya tentang hal yang terjadi di hidupnya. Karena nggak mungkin kebahagiaan itu segitu aja
aja dia dapatkan karena biasanya hidup itu sangat-sangat sulit. Dia benar-benar takut bahwa suatu saat Baeksaun itu pergi meninggalkan dia dan cinta Baeksaun sama dia itu beneran palsu dan juga tidak benar atau hanya fana aja. Dan dia juga cerita ketika dia bangun tadi pagi dia benar-benar takut kehilangan Baeksaun. Lalu Saun menenangkan Hong Hee-ju dan langsung memeluk dia. Hee-ju juga mengatakan sama Baeksaun kalau misalkan Saun punya rahasia, tolong jangan ditutupin dari dia dan diceritakan aja semuanya. Nah, Saun akhirnya bilang sama Hee-ju bahwa dia memang memiliki sebuah rahasia dan dia kasih clue sama Hee-ju kalau misalkan Baeksaun yang selama ini Hee-ju kenal itu tiba-tiba aja menghilang dan juga tidak seperti yang Hee-ju kira, tolong ingatlah satu hal bahwa Baeksaun yang sekarang adalah hanya punya Hong Hee-ju seorang. Walaupun nantinya tiba-tiba aja identitas dari Baeksaun berubah. Dia hanya pengen Hee-ju mengingat pesannya tentang hal tersebut. Telah menyampaikan pesan presiden sebagai juru bicaranya presiden, nah harusnya kan topik yang ditanyakan wartawan-wartawan yang di sana harus sesuai dengan yang disampaikan Baeksaun pada hari itu. Tapi topik mereka malah menanyakan tentang hal yang terjadi beberapa hari belakangan. Lalu Saun memutarkan video yang dia terima dari si penculik dan dia menentang wartawan-wartawan di sana kalau misalkan tahu apa maksud dari video itu, maka dia bakal memberikan hadiah dengan wawancara eksklusif bersama dirinya. Di lift dia bertemu dengan Baeksaun. Nah di sini mereka berdua saling menanyakan apakah mereka makan siang dan apa yang mereka makan dengan menggunakan bahasa isyarat tentunya. Sekalian Bapak Jubir ini pamer sama Hong Hee-ju bahwa kemampuan bahasa isyaratnya sudah sangat-sangat membaik. Bahkan dia juga bilang sama Hee-ju bahwa hari ini dia bakal pulang cepat karena dia pengen makan malam berdua sama Hee-ju di rumah. Baiklah, bucin kali ya kan, sambil senyum-senyum untuk nutupin bapernya dia sama Hee-ju. Nah, Hee-ju akhirnya melihat foto-foto tamasya mereka yang udah rilis dan di sini akhirnya Hong Hee-ju sadar bahwa di setiap foto itu Baeksaun matanya cuma tertuju kepada seorang aja, yaitu Hong Hee-ju. Disinilah Hong Hee-ju semakin paham dan semakin yakin bahwa cinta dari Baeksaun emang sebesar itu sama dia. Sampai-sampai Hong Hee-ju itu kayak terharu banget karena melihat dia dicintai ugal-ugalan.